Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Ismail. NIM saya 11980301669 dari kelas Sosiologi D. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu definisi secara etimologis. Istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah norm atau norma dasar, state atau cita hukum, dan state atau cita negara, dan filosofi ground rights atau dasar filsafat negara. Banyaknya istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara ini bersifat universal. Dalam artian, setiap negara memiliki dasar negara. Secara terminologis yaitu atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber hukum dalam membentuk suatu penyelenggaraan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Terus yaitu menurut Dipenolog, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahannya melaksanakan tata tertib atau atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian tersebut, Dino Polo menyimpulkan 3 unsur yang jadi syarat mutlak bagi adanya suatu negara. Yang pertama yaitu unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. Terus yang kedua unsur manusia atau umat masyarakat atau rakyat atau bangsa. Terus yang terakhir itu unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Aspek-aspek penting dalam Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Kandungan dari sila-sila Pancasila secara garis besar terbagi atas beberapa tingkatan. Yang pertama adalah nilai-nilai dasar, instrumental, dan praktis. Pancasila juga mengandung nilai moral dan norma yang harus diterima oleh seluruh warga negara. Karena hal tersebut menjadi landasan bagi kehidupan bersama di Indonesia ini. Terus yang selanjutnya itu, selain itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terus ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten dan kota. Contoh kasus di sini saya mengambil RUU Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP merupakan usulan DPR RI dan ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020. Berdasarkan catatan rapat, dikatakan bahwa saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukannya undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Tapi banyak pihak juga yang menyoroti adanya konsep Trisila atau Ekasila merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, dan tidak adanya juga TAP MPRS nomor 25 atau MPRS tahun 1966 dalam RUU tersebut, sehingga menjadi pertanyaan bagi semua pihak dan semua orang. Teori pendukungnya itu sesuai dengan pasal 7 UU nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan undang-undang yang mengatakan bahwasannya Pancasila menjadi sumber hukum negara tidak dapat diubah menjadi UU atau hukum di mana hierarki Pancasila turun yang sebelumnya di atas menjadi sumber hukum negara berubah menjadi UU biasa. Bahkan di bawah dari UUD 1945. Hal ini tentunya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain mengubah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, tentunya UU ini mengubah kedudukan Pancasila sebagai ideologi, norma, dasar, pedoman, dan filsafat negara. Perlu diluruskan juga mengapa Pancasila tidak ditulis dalam hierarki perundang-undangan, tetapi dianggap sebagai tingkatan tertinggi. Hal ini mengacu kepada teori Hans
Sawiaski yang dikenal dengan Istuverordnung der Rechtsnormen. Terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan, yakni yang pertama Staatsfundamental Norm atau norma fundamental negara abstrak sumber hukum, contohnya itu Pancasila. Yang kedua Staatsgrundgesetz, aturan dasar atau aturan pokok negara, konstitusi atau UUD. Terus yang ketiga Formal Gesetz atau undang-undang. Yang keempat itu Verordnung dan autonom Satzung atau aturan pelaksanaan peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang mengenakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.